Bab 91, Feng Tianqi. Jun Yunsui menggertakkan giginya ketika dia melihat Feng Tianqi. Apa yang dia lakukan di sini? Dia dulu menyukai Feng Tianqi, berpikir bahwa menjadi permaisuri suatu negara sangatlah terhormat. Tapi sekarang dia ingin pergi ke Wuzong. Feng Tianqi menjadi penghalang. Terutama penghinaan Feng Tianqi padanya di pesta ulang tahun. Jun Yunsui tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidupnya. Dia melihat Feng Tianqi berjalan ke arah Jun Jiu, berpura-pura lembut, dan berbicara dengan nada perhatian. Dia berkata, "Jun Jiu, jangan takut. Dengan Ben Gong di sini, aku tidak akan membiarkan mereka menggertakmu." Petik 2 tanda tanya petik 2. Apa-apaan ini? Xiao Hu mengeong, apakah Feng Tianqi ini bodoh? Masih jadi pemain sandiwara, di mana pemiliknya takut. Feng Tianqi berdiri di depan Jun Jiu, seolah ingin melindunginya. Dia menoleh untuk melihat Situ Xiu lagi, dan berkata dengan suara pendiam dan arogan, "Tuan Situ, semua ini salah paham. Jun Jiu jelas bukan seperti yang Anda katakan." Feng Tianqi tersenyum sangat munafik, dengan pembelaan yang disengaja di wajahnya. Dia menambahkan, "Kalian semua salah mempercayai rumor tersebut. Jun Jiu tidak pernah merayu siapapun. Dia dan Yun Chongjin hanyalah teman biasa. Aku, Feng Tianqi, dapat bersaksi untuknya bahwa semua rumor itu salah. Seseorang pasti melakukannya dengan sengaja fitnah Jun Jiu dan merusak reputasinya." Apa? Seluruh penonton tercengang. Feng Tianqi, salah satu tokoh inti dalam rumor, benar-benar membela Jun Jiu. Di lantai atas, wajah Jun Yunsui terdistorsi karena marah. Feng Tianqi tidak hanya menentangnya, tetapi juga mempermalukannya. Melihat kembali ke masa lalu, Feng Tianqi merawatnya di depan dan di belakangnya, dengan cinta yang kuat. Tapi saat Jun Jiu muncul, semuanya berubah. Sekarang dia pergi untuk melindungi Jun Jiu darinya. Jun Yunsui meraih pagar terlalu keras. Gores langkan dengan beberapa penyok jari. Melihatnya sangat marah, mata Luoqi berkilat membunuh. "Kakak senior Yunsui, apakah kamu ingin aku turun dan memberi Feng Tianqi pelajaran? Bisakah kamu mengalahkannya?" Jun Yunsui mencibir 2 kali. Dia menatap Feng Tianqi dengan mata beracun. Feng Tianqi mengatakan itu, tapi dia ingin mengelabui Jun Jiu agar mengikutinya. Omong-omong, aku juga harus berterima kasih kepada Jun Jiu, jika tidak pertunangan akan menjadi kenyataan. Aku mungkin adalah berikutnya. Sampah Feng Tianqi adalah sampah bagi jiwa. Dia adalah petarung di antara bajingan. Jun Yunsui adalah seorang pembunuh. Aku tidak menginginkan Feng Tianqi lagi. Keduanya harus mati. Pada saat ini, seseorang bertanya dengan keras, "Feng Tianqi, maka pertunanganmu dengan kakak senior Yunsui diputus oleh Jun Jiu, bukan?" Mendengar kata-kata ini, Feng Tianqi memunggungi Jun Jiu dan tersenyum dengan ambisius. Dia pasti akan menang. Ketika dia berbalik, hanya ada kelembutan dan rasa bersalah di wajahnya. Feng Tianqi tampak penuh kasih sayang, dan dia fokus menonton Jun Jiu berbicara. Dia berkata, "Semuanya, ini adalah kesalahpahaman. Saya benar-benar ingin menikah dengan Jun Yunsui. Tapi saya tidak tahu bahwa saya sudah memiliki kontrak pernikahan dengan Jun Jiu. Itu sebabnya saya memulai rumor seperti itu. Tapi saya sudah menyelesaikannya. Akan menghormati kontrak pernikahan saya dengan Jun Jiu, kami." Gesek, bayangan putih melintas, dan udara dingin menerpa wajahnya. Feng Tianqi mundur dengan cepat, tapi tetap tidak mengelak. Dagu dan dadanya tergores oleh cakar Xiao Hui, mendesis. Butir-butir darah menetes dari dagunya dan menetes ke 3 goresan kucing yang mencolok di pakaian dadanya. Wajah Feng Tianqi berubah sejenak, matanya membelalak, dan dia menatap Xiao Hu dengan marah. "Dan membunuh. Kucing sialan. 5 kecil, tak tahu malu." Meo tidak tahan lagi. Jun Jiu berkata dengan dingin, "Feng Tianqi, aku tidak memiliki pertunangan denganmu." Feng Tianqi telah mengharapkan langkah ini sejak lama, dan senyum di wajahnya menjadi lebih lembut seperti air. Dia berkata, "Jun Jiu, aku tahu kamu marah dan aku ingin menikahi Jun Yunsui. Tapi aku dianiaya. Aku tidak tahu tentang kamu." Xiao Hu mengangkat cakarnya, dan paku tajam keluar dari bantalan. Seperti macete, memantulkan cahaya dingin redup di bawah sinar matahari. Rahang dan dada Feng Tianqi sakit, dan kata-kata penuh kasih tersangkut di tenggorokannya. "Feng Tianqi, apakah menurutmu Nona Jun akan mempercayaimu? Singkirkan trikmu, keluarlah."
Yun Qiao menatap Feng Tianqi dengan ketidaksenangan dan penghinaan. Feng Tianqi juga ingin bermain dengan anak yang hilang, tapi sekarang dia ingin menyelamatkan Nona Jun. Dia juga tidak buang air kecil di cermin. Di mata Nona Jun, dia hanyalah sebongkah lumpur, jelek, bodoh dan tidak berguna. Siapapun yang memberinya kepercayaan diri berani merindukan Nona Jun. Jun Xiaolei juga berkata, saudari Jiu tidak membutuhkan perlindunganmu. Pergi. Mulut Jun Jiu sedikit berkedut, senyumnya sedikit dingin dan sedikit menghina. Saat dia mengatakan ini, ekspresi Feng Tianqi sedikit terdistorsi. Tapi dia tidak berdamai, dan menambahkan, Jun Jiu, bagaimana saya bisa bertindak? Apa yang saya katakan adalah dari lubuk hati saya. Mereka semua memfitnah Anda, tapi saya melindungi Anda. Feng Tianqi menunjuk ke situ Xiu dan yang lain. Orang-orang, kemunafikan di wajah mereka menjijikkan. Dia belum mengetahuinya, dan berkata, Jun Jiu, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar ingin melindungimu dan memberimu kompensasi. Aku akan melanjutkan hubungan denganmu. Muntah, mual, Jun Jiu menahan gejolak di hatinya. Dia menatap Feng Tianqi dengan dingin, benarkah? Lalu apakah kamu tahu siapa yang menyebarkan desas-desus itu? Dia berkata dengan nada dingin dan mengancam. Ini seperti merendam seseorang di genangan es. Air es yang menusuk tulang menyebar inci demi inci, menenggelamkan seluruh orang di dalamnya. Jiwaku begitu beku sehingga sulit bernapas. Tubuh Feng Tianqi kaku, dan tangannya bergetar tak terkendali. Jun Jiu tahu itu, tapi bagaimana dia bisa tahu? Dia tidak mengungkapkannya. Jun Jiu melihat reaksi Feng Tianqi di matanya. Dia tersenyum dingin dan memalingkan muka lagi. Melihat situ Xiu dan yang lainnya, aura Jun Jiu dalam ayunan penuh menindas. Untuk sesaat, tidak ada yang berani memandangnya. Akhirnya, pandangannya tertuju pada situ Xiu, dan Jun Jiu berkata, Guru Situ, apakah saya datang ke sekolah ini atau tidak? Pilihan ada di tangan saya, bukan Anda. Tapi setelah melihat Anda, saya rasa tidak perlu datang lagi. Lagi pula, kelasmu, buang-buang waktu saja. Kamu, situ Xiu menatap, menunjuk ke arah Jun Jiu dengan gemetar. Kamu pelacur genit, kamu tidak tahu malu dan berani memfitnah kelasku. Ini tidak masuk akal, aku akan melaporkan kepada dekan dan menanganimu dengan keras. Guru Situ, kita harus memberitahu dekan. Biarkan dekan mengusirnya, tanda seru. Xiu menatap lurus ke arah Jun Jiu, pernahkah kamu mendengar Jun Jiu? Kamu berlutut dan segera meminta maaf kepadaku, dan aku hanya akan menghukummu. Jika tidak, aku akan melapor ke dekan dan mengusirmu dari Tianzong Yuan. Ancamnya, tanda tanya. Jun Jiu mencibir, dia melambaikan tangannya. Seolah mengusir lalat yang mengganggu. Terserah kamu. Setelah selesai berbicara, Jun Jiu berbalik memegang Xiao Wu di tangannya. Yun Qiao, Jun Xiaolei, ayo kembali. Jun Jiu, berhenti. Aku belum membiarkanmu pergi. Seseorang, hentikan dia. Aku ingin. Dia tahu apa yang akan terjadi padanya jika dia tidak menghormati peraturan dan tidak menghormati gurunya. Situ melihat Jun Jiu akan pergi. Xiu sangat marah. Segera perintahkan semua murid untuk menangkap Jun Jiu. Melihat ini, Jun Yun Sui tersenyum lagi. Jun Jiu dikutuk. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bab 92. Murid-murid di sekitarnya mengepung Jun Jiu lagi. Kali ini berbeda. Dengan token bulu ayam situ Xiu, mereka menatap lurus ke arah Jun Jiu dengan ekspresi buruk di wajah mereka, ingin sekali memberi pelajaran pada Jun Jiu. Menurut aturan Tianzong Yuan, tidak diperbolehkan bertarung melawan sesama murid secara pribadi. Tapi ini perintah guru situ. Ketika mereka melakukannya, mereka secara tidak sengaja mematahkan tulang Jun Jiu, atau memukulinya hingga muntah darah atau semacamnya. Itu kecelakaan, mereka tidak salah. Yun Qiao dan Jun Xiaolei berdiri di samping Jun Jiu, membuat postur bertahan. Jun Xiaolei bertanya, Saudari Jiu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Jun Jiu melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Dia mengangkat kepalanya dan menatap para murid dengan ekspresi dingin dan arogan. Pergi. Semua orang menatap matanya dan gemetar pada awalnya. Kemudian mereka bereaksi, dan masing-masing membusungkan dada lagi, tidak memberikan 1 inci pun. Satu orang berkata, Jun Jiu, seharusnya kamu yang ingin keluar. Benar, Jun Jiu keluar dari Tianzong Yuan. Kerumunan terus berteriak. Feng Tianqi memandang Jun Jiu, matanya berkedip-kedip.
Dia menunggu Jun Jiu meminta bantuannya. Dia tidak percaya bahwa Jun Jiu bisa menangani situasi saat ini sendirian. Dimungkinkan untuk melawan 10 lawan 1, tetapi ada ratusan orang di sini. Selama Jun Jiu meminta bantuannya, dia menggunakan statusnya sebagai pangeran untuk menakut-nakuti warga sipil ini agar mundur. Kemudian dia mengucapkan beberapa kata halus lagi untuk menenangkan Situ Xiu, dan meminta Jun Jiu untuk meminta maaf padanya. Masalah ini dapat diselesaikan dengan memuaskan. Kegembiraan melintas di mata Feng Tianqi. Ketakutan baru saja menghilang. Jadi bagaimana jika Jun Jiu tahu? Satu-satunya yang bisa membantunya sekarang dan menyelamatkannya adalah dia, Feng Tianqi. Memikirkan hal ini, Feng Tianqi segera memberi isyarat. Namun, dia menunggu Jun Jiu datang untuk memohon padanya, tapi Jun Jiu tidak pernah memandangnya sama sekali. Mata Jun Jiu dingin dan haus darah, dia sedikit mengernyit. Benar-benar berisik. Jun Jiu mengangkat tangannya dan menarik pintu. Pintu kayu yang kokoh itu dengan mudah dibongkar olehnya. Semua orang tercengang, apa yang akan dilakukan Jun Jiu? Melepaskan, Jun Jiu mengangkat kakinya dan menendang. Pintu kayu itu dibuang sebagai senjata pembunuhan. Mengancam, dengan serangkaian suara menusuk ke arah pintu kayu yang terbang melewatinya, sekelompok murid tercengang dan sama sekali tidak mengharapkan operasi semacam ini. Pada saat dia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Selusin orang ditembak oleh pintu kayu dan terbang keluar. Bang-bang jatuh ke tanah, muntah darah dan berteriak. Jalan yang cukup lebar segera terbuka di depan Jun Jiu. Cara membersihkan jalan ini sangat sederhana dan kasar. Siapapun yang melihat siapa yang ketakutan, sangat kejam, melangkah maju dengan mengibaskan lengan bajunya. Jun Jiu berkata, "Ayo pergi." Situ Xiu melihat murid itu berguling dan menangis di tanah. Setelah tertegun selama 2 detik, dia kembali sadar, mendongak dan melihat Jun Jiu berjalan keluar beberapa langkah. Dadanya naik turun dan giginya terlihat. "Jun Jiu, kamu sangat berani sehingga kamu benar-benar menyakiti seseorang. Aku akan menangkapmu dan pergi menemui dekan secara langsung, wakil dekan." Petik 2. Jun Jiu bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia berjingkat dan mengambil pedang yang berserakan di tanah. Dia memegang tangannya, dan melemparkan pedang itu dalam kilatan petir. Pedang tajam itu hampir menyentuh leher Situ Xiu, 2/3 dari tubuh pedang meleset dari pilar. Sebuah lubang menembus tiang. Kekuatan ini mencengangkan dan menakutkan. Energi pedang yang ganas dan brutal merobek kulit di leher Situ Xiu, dan darah keluar dan menodai kerahnya menjadi merah. Matanya terbuka lebar ketakutan, dan kaki serta kakinya gemetar. Semua orang hanya mencium bau yang menyengat dan menoleh ke belakang. Situ Xiu sangat ketakutan hingga dia mengompol. Tidak ada yang menertawakan Situ Xiu, karena mereka terlalu takut untuk mengeluarkan suara. Saat dia mendongak lagi, Jun Jiusan dan yang lainnya sudah pergi dan tidak ada orang di sana. Guru Situ. Pada saat ini, murid itu kembali untuk membantu Situ Xiu dalam ketakutan. "Guru Situ, apakah kamu baik-baik saja? Lepaskan." Situ Xiu mendorong murid itu pergi. Wajahnya sepucat kertas, dan butuh beberapa saat untuk berubah menjadi warna lain. Hijau ke hitam, hitam ke hijau. Situ Xiu ketakutan dan marah, tubuhnya gemetar. Jun Jiu, Guru Situ, kamu tidak bisa membiarkannya pergi." Semua orang mendengar suara itu dan menoleh untuk melihat Jun Yunsui dan Luo Qi menuruni tangga. Mereka terkejut, Jun Yunsui dan yang lainnya sebenarnya ada di sini. Melihat Jun Yunsui, Feng Tianqi juga tertegun selama beberapa detik. Jun Yunsui berjalan lurus menuju Situ Xiu, dan dia berbicara dengan kasar. "Guru Situ, tolong temui dekan dan wakil kepala sekolah segera. Mereka pasti akan menegakkan keadilan untukmu." Jun Jiu kejam, dan hari ini dia berani memprovokasimu dan mengancammu dengan pedang. Di masa depan, dia akan berani benar aku akan membunuhmu. Dia berani. Guru Situ, berhati-hatilah sebelum itu terjadi. Jun Yunsui memperlambat nadanya dan mengikuti petunjuknya. Semakin banyak Situ Xiu mendengarnya, semakin dia merasa bahwa inilah masalahnya. Jun Jiu sangat memberontak sehingga dia sama sekali tidak memperhatikannya sebagai guru. Dia benar-benar tidak tahan dengan nada ini. Kemudian lihat selusin murid yang jatuh ke tanah dan melolong, dan cara semua murid memandangnya.
Situ Xiu menegakkan punggungnya, mengepalkan tinjunya dan menatap. Oke, kelas hari ini dibatalkan, semua orang akan pergi menemui dekan bersamaku. Kita harus membiarkan Junjiu yang tercela, kejam, dan korup ini keluar dari Tianzongyuan. Berteriak, gosip datang lebih dulu. Pada saat ini, mereka hanya berpikir bahwa Junjiu tidak hanya kurang dalam pesta pora dan kebajikan, tetapi juga sangat kejam dan kejam. Bintang jahat seperti itu harus mengusirnya dari Tianzongyuan. Luoqi segera berkata, Tuan Situ, saya akan membawa Anda untuk melihat halaman dan tuan saya. Tapi Tuan Situ, haruskah Anda mengganti pakaian Anda? Luoqi mengingatkan bahwa Situ Xiu baru saja mengetahui ada genangan besar di celananya. Seketika bercampur dengan rasa malu dan amarah, lubuk hatiku membenci Junjiu ribuan kali. Saya tidak sabar untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Jun Yunsue dan Luoqi saling memandang dan bertukar pandang. Melihat Luoqi memimpin Situ Xiu dan sekelompok murid pergi, Jun Yunsue menyeringai dengan kejam, Junjiu, aku akan menghancurkan reputasimu sepenuhnya, sehingga kamu tidak akan dapat pulih bahkan jika kamu mati. Bahkan jika Kaisar Agung melindungimu, dekan mencintaimu. Dalam situasi saat ini, apakah mereka masih dapat melindungi Anda? Jun Yunsue hendak melangkah untuk menonton pertunjukan. Pergelangan tangan tiba-tiba dicengkeram oleh Feng Tianqi. Jun Yunsue menoleh ke belakang dengan jijik. Feng Tianqi, apa yang kamu lakukan? Suer, aku ingin berterima kasih. Aku tahu kamu masih mencintai bengong dari lubuk hatimu, kan? Jika tidak, mengapa kamu memikirkan trik ini? Pergi ke dekan mengajukan keluhan, agar istana ini memiliki kesempatan untuk menyelamatkan dan membantu Junjiu. Lagi, Feng Tianqi tersenyum lembut dan berbicara dengan penuh semangat. Suer, aku tidak akan pernah melupakan cintamu. Jangan khawatir, tunggu sampai aku memenangkan Junjiu. Dia akan menjadi ratuku di masa depan, dan kamu akan menjadi selir favoritku. Jun Yunsue gemetar dengan marah. Bagaimana bisa ada orang yang kurang ajar di dunia ini? Huan Junjiu adalah ratu, dan dia adalah selir kekaisaran. Mengapa Feng Tianqi tidak pergi ke langit dan berdiri bahu-membahu dengan matahari? Jun Yunsue sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Melihatnya di mata Feng Tianqi, terlalu mengasyikkan untuk menjadi Jun Yunsue. Feng Tianqi tersenyum, jangan bersemangat. Suer, aku buru-buru ke sana dulu, dan aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Aku harus memenangkan Junjiu. Bab 93, Jun Yunsue sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa menatap Feng Tianqi dan lari dengan penuh semangat. Dia sesak napas, pusing di depan matanya. Dengan paksa menggertakkan giginya dan mencubit pahanya agar tidak pingsan karena marah. Sambil menggertakkan giginya, wajahnya ganas. Jun Yunsue, Feng Tianqi, kamu sedang bermimpi. Junjiu, keluarga Junku akan membunuhnya. Potong dia berkeping-keping. Dan kamu, selir kekaisaran. Hahaha, ketika aku menjadi murid 5 sekte, aku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri. Masih ingin menyelamatkan Junjiu. Jun Yunsue mencibir dan memutar, terlihat sangat menakutkan. Dia berbalik dan berjalan ke arah lain. Dia ingin mengambil jalan pintas dan bertemu wakil presiden terlebih dahulu. Ini adalah kesempatan. Kesempatan bagi Junjiu untuk mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Selain Junjiu dan yang lainnya meninggalkan akademi, Yun Qiao tidak sabar untuk mengatakan, Nona Jun, ini bukan hal yang baik. Situ Xiu itu pasti tidak akan melepaskannya. Kita harus siap. Kamu jika mereka baru saja terluka, mereka pasti akan menambah perhiasan dan berbicara omong kosong. Reputasi kakak ke-9 tidak bisa lagi difitnah oleh mereka. Neo gelombang, Xiao Hu mengibaskan ekornya dengan tenang. Dikatakan, jangan khawatir, Tuan tidak akan membiarkan orang-orang itu pergi. Tuan sudah memiliki cara untuk menghadapinya, jika tidak, itu tidak akan menggores cakar Feng Tianqi sebelumnya. Sebaliknya, dia membunuh bajingan nomor 1 dalam sejarah. Sayangnya Yun Xiao dan Jun Xiaolei tidak bisa mengerti bahasa mengeongnya. Junjiu membelai rambut Xiao Hu, rambut yang lembut membuatnya merasa sangat damai. Dia berkata, Leng Yuan, pergi ke paviliun Changyang dan minta Tuan Tizui untuk datang. Ya, Leng Yuan tidak tahu niat Junjiu, tapi dia tidak bertanya. Segera berbalik dan cari paviliun Changyang. Apakah Anda tidak melihat gumpalan kesadaran master yang melekat pada Junjiu? Dengan pengawasan pemilik, saya tidak berani malas sama sekali. Tapi Leng Yuan juga sangat penasaran,
apa yang akan dilakukan Jun Jiu. Sepertinya akan membuat langkah besar. Setelah memesan Leng Yuan, dia menatap Yun Qiao lagi. Jun Jiu, Yun Qiao, kamu menulis surat untuk saudaramu. Beritahu Yun Chongjin bahwa sudah waktunya untuk mencaplok kekuatan keluarga Jun di luar. Jangan sembunyikan lagi, lakukan saja. Oke, tapi aku bisa bertanya pada Nona Jun, mengapa kamu tiba-tiba menyerang keluarga Jun? Bukankah sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah pengadilan Tianzong dulu? Tanya Yun Qiao bingung. Jun Xiaolei semakin tidak mengerti, dia hanya bisa mengangguk mengikuti kata-kata Yun Qiao, mengungkapkan keraguannya. Melihat mereka berdua, Jun Jiu mengaitkan sudut bibirnya. Apakah kamu tidak tahu siapa yang ada di belakang layar? Siapa? Kakak ke-9? Apakah kamu tahu siapa itu? Tidakkah menurutmu kata-kata itu dan rumor bahwa Sangguan Yirong pertama kali menyebar di Kekaisaran Kota, hampir persis sama? Jun Yunsui adalah satu-satunya yang akan melakukan ini. Tapi kontrak pernikahan adalah aib Jun Yunsui, dan dia tidak akan mengungkitnya. Jun Jiu kemudian menambahkan, selain dia, Feng Tianqi juga ikut campur. Feng Tianqi pertama mengobarkan api dan memicu desas-desus. Dia datang untuk berpura-pura melindunginya lagi. Jun Jiu seharusnya tidak bisa menebak ide menjijikkan apa yang dimiliki Feng Tianqi. Orang-orang seperti Feng Tianqi merasa kotor dan menjijikkan bahkan jika mereka melakukan sesuatu padanya. Setelah mendengar penjelasan Jun Jiu, Yun Qiao dan yang lainnya langsung mengerti. Ada dua utusan di belakang makam, satu Jun Yunsui dan yang lainnya Feng Tianqi. Tersenyum dingin, Jun Jiu berkata lagi, apakah kamu tahu cara terbaik untuk menghadapi gosip? Petik 2, apa itu? Cek pada sumbernya. Suara Jun Jiu kejam. Lalu dia berkata, tidak ada gunanya berdebat dengan kata-kata. Itu hanya akan dianggap menyesatkan. Buang-buang waktu. Petik 2. Keduanya menganggukkan kepala kagum. Nona Jun, Sister Jiu benar-benar luar biasa. Pantas saja dia tidak pernah membantahnya. Jun Jiu sedang mengumpulkan petunjuk untuk menemukan utusan di balik makam. Mari kita tangani dalam satu gerakan. Yun Qiao bertanya, kalau begitu Nona Jun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Petik 2. Jadilah yang pertama menyerang lebih dulu. Ikutlah dengan saya, Anda akan segera melihat pertunjukan bagus berlangsung. Petik 2. Lebih seru dari tadi. Jun Xiaolei bertanya dengan rasa ingin tahu. Jun Jiu mengaitkan bibirnya, baru saja prolog, selanjutnya adalah sorotan. Petik 2. Mendengar ini, Yun Qiao dan Jun Xiaolei saling memandang, Kiki sangat penasaran. Apa acara utamanya selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Jun Jiu? Kesadaran ilahi yang melekat pada Jun Jiu akan menyiarkan seluruh proses kemo. Uyue, dia mulai bermeditasi. Buka matamu, angkat kelopak matamu, pita emas lebih indah dari Bima Sakti. Orang biasa mengatakan bahwa kecantikan adalah kulit ke tulang. Tapi tidak ada kecantikan di depannya yang bisa menandingi kecantikan pasangan mata emas. Mo Uyue bangkit dan menghilang dalam sekejap. Di dalam rumah, tidak lama kemudian, bel kuno berbunyi, bergema di seluruh Tianzong Yuan. Semua orang meletakkan barang-barang mereka, dan berjalan keluar pintu dengan rasa ingin tahu. Mereka pergi ke Tianzong Yuan persegi setelah berganti pakaian, Situ Siu. Mengambil ketika saya tiba di pintu dekan Luo Qiuhe, saya mendengar bel, dan Luo Qiuhe keluar dari rumah dengan bingung dan kaget. Situ Siu segera berjalan, dekan, saya punya ada yang harus dilakukan. Luo Qiuhe dia menatap mereka dengan dingin, orang tua ini sudah tahu masalahnya. Ayo semua pergi ke Grand Plaza untuk berkumpul. Petik 2, ke tempat agung. Apa yang kamu lakukan di Grand Place? Beberapa murid bingung. Situ Siu sangat gembira dan menebak, lonceng langit berbunyi untuk memanggil seluruh halaman. Mungkinkah dekan ingin berurusan dengan Jun Jiu di depan umum? Itu mungkin. Coba pikirkan, pas itu, kata dekan dia tahu. Pasti Jun Jiu tidak malu untuk bermoral, dan menerimanya di Tianzong Yuan hanya akan menodai reputasi kita di Tianzong Yuan. Dan dia melakukan pelanggaran berikut, melukai murid-muridnya, dan bahkan menyinggung Anda, guru situ. Dekan berurusan dengannya secara langsung, yang sangat masuk akal. Petik 2, betul, pasti begitu, kata mereka, tampak bersemangat. Jun Jiu sangat gila dan tidak terkendali sebelumnya, dia tidak memperhatikan mereka. Segera, Jun Jiu akan tahu betapa besar kesalahan yang dia buat.
Situ Xiu jelas sangat bersemangat, berharap Jun Jiu akan lebih menderita lagi. Sekarang, dia dengan munafik memasang ekspresi tak berdaya. Hei, saya memberinya kesempatan. Selama dia berlutut dan meminta maaf kepada saya, dia tidak akan dihukum oleh seluruh pengadilan. Tuan Situ, Anda benar-benar baik hati. Jun Jiu adalah femme fatale yang kejam, dia pantas mendapatkannya. Berbicara sepanjang jalan, dia tiba di alun-alun utama Tianzong Yuan. Ketika mereka tiba, sudah ada banyak murid Tianzong Yuan di sini. Wajah mereka penuh kebingungan, dan mereka berspekulasi tentang apa yang telah terjadi. Situ Xiu segera mengedipkan mata pada murid-murid di sampingnya, dan mereka mengangguk dan berjalan ke kerumunan. Segera, berita bahwa dekan ingin seluruh pengadilan menghukum Jun Jiu menyebar ke seluruh alun-alun. Ditambah dengan gosip sebelumnya, saat semua orang membicarakan Jun Jiu, mereka semua menolaknya. Dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dia berteriak agar Jun Jiu keluar dari Tianzong Yuan. Orang-orang berkumpul satu demi satu. Jun Yunsui berdiri di belakang He Zong, melihat sekeliling tetapi tidak melihat Jun Jiu. Dia berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa Jun Jiu akan ditangani? Mengapa kamu tidak menangkapnya? Mungkinkah dia melarikan diri? Luoqi berkata sinis dengan ekspresi muram. Dia baru saja selesai berbicara ketika kekuatan yang kuat datang dari belakangnya. Tembak roh secara langsung dan terbang menjauh, dan lihat ke belakang. Feng Xiao Leiting sangat marah, dan melangkah maju. Siapa yang berani mengatakan Xiao Jiu? Bab 94, Feng Xiao, kamu terlalu menyakiti muridku. He Zong meniup janggutnya dan menatap Feng Xiao dengan tangan terkepal. Feng Xiao mengangkat kepalanya, tatapannya setajam elang, membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Dia berkata, orang tua ini hanya mengajari muridmu untuk berhati-hati dalam kata-kata dan perbuatan. Hari ini aku baru saja memberinya pelajaran, dan jika dia berbicara buruk tentang Xiao Jiu lain kali, aku akan membunuhnya. Hei, tanda seru. He Zong menarik napas dalam-dalam. Bagaimana dia bisa rela dikalahkan oleh Feng Xiao? Semua murid di halaman ada di sini, jadi di mana wajahnya? Dengan mata suram, wajah He Zong berkedut. Mengejek berkata, Kaisar tertinggi, ini bukan kerajaan surgawi Anda. Anda tidak berhak memamerkan kekuatan Anda di sini. Petik 2. Feng Xiao tertawa keras, haha, Lao Erluo mengundang lelaki tua ini untuk menjadi penatua, benar. Apa yang salah dengan lelaki tua ini menunjukkan kekuatannya, tahan. Mendengar ini, ekspresi He Zong dan Jun Yunsui berubah drastis. Feng Xiao benar-benar datang ke kerajaan Tianzong untuk menjadi penatua. He Zong menoleh untuk menatap Luo Qiuhe dengan tak percaya. Dekan, apakah ini benar? Kaisar tertinggi adalah ahli nomor 1 di kerajaan Tianzong saya. Belum lagi posisi seorang penatua, dia juga cocok dekan. Hari ini masalah ini juga terkait dengan kaisar tertinggi, jadi dia harus diizinkan untuk berpartisipasi. Petik 2. Bagaimana ini bisa dilakukan? He Zong berteriak, bajingan kecil Jun Jiu itu melanggar aturan pengadilan. Bukankah apakah itu membantu bajingan kecil itu lolos dari hukuman dengan membiarkan dia berpartisipasi? Siapa yang kamu sebut bajingan kecil itu? Feng Xiao mengelak dan muncul di belakang He Zong dalam satu langkah. Dia mengangkat tangannya untuk meraih bahu He Zong, mengerahkan kekuatan dengan ujung jarinya. Mendengar suara klik, bahu He Zong dipatahkan oleh Feng Xiao. Melihat para murid Tianzong Yuan di antara hadirin, He Zong tegang dan tidak berteriak. Dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit, menatap Feng Xiao dengan ketakutan dan kebencian. Taisang Huang, Tianzong Yuan memiliki aturan Tianzong Yuan. Jangan berpikir kamu bisa melindungi Jun Jiu kecil itu. Di bawah tatapan kanibal Feng Xiao, He Zong tidak punya pilihan selain menelan jalan kecil itu kembali ke tenggorokannya. Tapi dia dengan sengaja mengejek Ji Feng Qiao, mengatakan, Jun Jiu belum muncul sampai sekarang. Apakah dia tidak takut melarikan diri? Wakil Presiden melangkah ke peti mati dengan setengah kaki, apakah dia sudah cukup buta untuk tidak melihat siapapun? Suara mengejek dan angkuh Jun Jiu datang, menyebabkan semua orang menoleh serempak. Wajah He Zong bengkok karena marah, Jun Jiu mengutuknya sampai mati. Gigi mengatup keras, He Zong menatap Jun Jiu, Jun Jiu, kamu berani muncul. Kenapa aku tidak bisa datang? Aku tidak hanya datang, aku juga membawakanmu tamu. Apa? Semua orang tertarik dengan Jun Jiu. Setelah mendengarkan kata-kata Jun Jiu,
dia melihat ke arah Jun Jiu dan melihat seorang pria parubaya dengan wajah kurus, sosok keriput, dan janggut. Siapa dia? Yun Qiao memperkenalkan, ini Tuan Tai Zui. Apakah ada orang di Tianzong yang tidak tahu nama Tuan Tai Zui? Tanda tanya. Zui adalah pendongeng terkenal di Tianzong Nation Sir. Dia tidak takut pada kekuasaan, tidak takut pada ancaman, dan hanya mengatakan kebenaran sepanjang hidupnya. Itu adalah keluarga kerajaan, dan dua keluarga besar. Begitu pembicaraan jatuh ke tangannya mulut, dia akan mengatakan yang sebenarnya tanpa ada yang disembunyikan. Oleh karena itu, orang-orang memberinya gelar Tuan Mulut Besi. Bagaimana Jun Jiu menemukan Tuan Tizui? Apa yang ingin dia lakukan? Semua orang berdiskusi, tapi Jun Jiu tidak bisa menebak niatnya. Namun, Jun Yunsue dan Feng Tianqi mau tidak mau mengubah wajah mereka satu demi satu. Jun Jiu menemukan Tuan Tizui, mungkin dia menginginkannya. Saat ini, Dekan Luo Qiuhe berkata, tenang. Merupakan kesempatan langka untuk mengundang Tuan Tizui hari ini. Semuanya, dengarkan dengan tenang, dan ajukan pertanyaan terakhir. Semua orang bingung. Tujuan membunyikan lonceng langit adalah agar mereka mendengarkan cerita Tuan Tizui. Bukankah dikatakan bahwa Tianzong Bell hanya dapat dibunyikan ketika ada peristiwa besar di Tianzong Yuan? Bagaimana Tuan Mulut Besi ini bisa membuat bel langit berbunyi? Luo Qiuhe berkata dari lubuk hatinya, bukan Tuan Tizui yang begitu cakap. Tapi hal besar itu benar. Halaman mengolesi Jun Jiu dengan omong kosong, dan amarah Feng Xiao yang keras meledak dalam kemarahan. Luo Qiuhe percaya bahwa jika Jun Jiu tidak datang tepat waktu, Feng Xiao mungkin akan bergegas keluar. Kalahkan semua sampai mati. Bukankah Luo Qi dan He Zong hanyalah contoh yang jelas? Dia tidak bisa menghentikan Feng Xiao, dan dia mendengarkan rencana Jun Jiu yang tenang dan teratur. Luo Qiuhe setuju tanpa keraguan. Dia melihat murid-murid di bawah dan mengelus janggutnya. Sudah waktunya bagi murid-murid ini untuk menumbuhkan otak mereka. Melihat Wu Zong akan memilih benih, mereka tidak bisa lagi bodoh. Digunakan dengan santai, sebagai senjata. Tuan Tizui berdiri di tengah alun-alun besar, dan membuka kipas lipat dengan lambaian tangannya. Tuan Mulut Besi berbicara, suaranya serak tetapi kalimatnya mengungkapkan kekuatan yang meyakinkan. Jika kita ingin membicarakannya hari ini, mari kita mulai dengan jamuan ulang tahun keluarga Jun. Benar saja, ada di sini. Kulit Jun Yunsue berubah drastis, dan tubuhnya bergetar. Luo Qi tampak khawatir, kakak senior Yunsue, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Jun Yunsue menggertakkan giginya. Dia mengangkat kepalanya dengan kesal, menatap Jun Jiu. Dia tidak menyangka Jun Jiu akan mengundang Tuan Tai Zui. Semua orang tahu bahwa Tuan Mulut Besi itu adil dan tidak pernah berbohong. Bukankah plot fitnahnya akan gagal? Tidak hanya itu, jika Tuan Tizui menceritakan apa yang terjadi di jamuan ulang tahun. Rasa sakit yang membakar di wajah Jun Yunsue sungguh memalukan. Dia harus menghentikan Tuan Mulut Besi. Satu langkah baru saja diambil. Mata gemuruh Feng Xiao tertuju padanya. Tubuh Jun Yunsue langsung menegang, dan dia tidak berani bergerak. Huff. Feng Xiao mendengus dingin dan berbalik, lalu menatap Feng Tianqi lagi. Akhirnya, dia memandang Jun Jiu yang berjalan di sampingnya. Sikapnya adalah gunung salju mencair, dan bunga musim semi mekar dengan cemerlang. Feng Xiao berkata, Xiao Jiu tunggu. Kakek Huang pasti akan membalaskan dendammu dan merehabilitasimu. Jun Jiu melengkungkan bibirnya, tersenyum dingin. Bukankah Jun Yunsue dan Feng Tianqi ingin dia dihancurkan dan dihina oleh ribuan orang? Mari kita lihat sekarang, apakah gosip mereka yang lebih kuat, atau palu aslinya yang lebih baik. Belum lagi Jun Yunsue, Feng Tianqi juga ingin kabur. Namun, begitu mereka bergerak, Feng Xiao langsung memelototi mereka. Saya tidak bisa berjalan sama sekali, saya hanya bisa berdiri di sini dan mendengarkan Tuan Tizui berkata, setiap menit dan setiap detik seperti linci. Tai Zui, berbicara tentang pesta ulang tahun kepala keluarga Jun, ini benar-benar aib terbesar keluarga Jun dalam satu abad. Gaya keluarganya korup, itu membuat dunia mengesampingkan rasa malu. Mendengar irama Tai Zui, kata-kata ini, semua orang memandang Jun Jiu bersama. Bukankah ini tentang Jun Jiu? Segera setelah kalimat Tuan Tizui berikutnya, dia menamparkan wajah semua orang. Dia berkata, ada 3 hal yang memalukan. Pertama, Nyonya keluarga Jun dengan kejam menganiaya Jun Jiu.
putri pertama keluarga, dan membunuhnya berkali-kali. Itu benar-benar membiarkan keluarga cabang Feng Luosheng meracuni dan membunuh kesembilan nona Junjiu. Ini adalah rasa malu ketiga. Keluarga Jun tampak bersih dan cerah, tetapi sebenarnya diam-diam berkolusi, yang lebih gelap dan lebih ganas dari itu di istana yang dalam. Boom, ledakan panci di alun-alun besar. Semua orang terkejut dan terpana. Bukan itu saja, Tuan Tizui berkata, ada juga Feng Tianqi, putra mahkota kerajaan Tianzong. Bab 95, Pangeran Feng Tianqi, pesta ulang tahun keluarga Jun mengambil karang berusia 1000 tahun yang dibeli di pelelangan Yun, dan bersikeras bahwa dia menghabiskan beberapa tahun untuk menambangnya. Tingkat ketidakberdayaan benar-benar mengejutkan lelaki tua itu. Kedua, dia berbicara dengan fasih. Dia melamar di depan umum untuk menikahi Jun Yunsue, nona muda dari keluarga Jun. Untuk sesaat, semua mata tertuju pada Jun Yunsue dan Feng Tianqi. Wajah keduanya biru dan hitam untuk sementara, sangat jelek. Semua orang menghela nafas dan ragu. Feng Tianqi terlalu tak tahu malu. Memegang sesuatu dari pelelangan, Anda harus berpura-pura. Saya malu meminta Jun Yunsue untuk menikah dengan saya di pesta ulang tahun berkulit tebal ini. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Raja Ten Taizui. Ini adalah akhirnya, dan ini hampir tidak dapat dianggap sebagai hasil yang baik. Tetapi ketika putra mahkota Feng Tianqi bertemu dengan Junjiu, dia tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki kontrak pernikahan dengan Junjiu. Dia segera meninggalkan yang muda nona dari keluarga Jun di pesta ulang tahun. Aku ingin menikah dengan Junjiu seperti yang dijanjikan. Wow, penggorengan. Suasana meledak, dan semua orang tercengang. Jadi kebenaran ada di sini. Junjiu bukanlah nyonya yang genit, dia juga tidak merayu sang pangeran. Feng Tianqi lah yang meninggalkan langit dengan sampahnya sendiri, dan akan menikahi Jun Yunsue di masa depan. Aku akan menikahi Junjiu lagi nanti. Bukan apa-apa untuk mengeluh tentang bajingan Feng Tianqi. Apa yang bahkan lebih tidak dapat diterima oleh para murid Tianzong Yuan adalah kegelapan dan kekotoran dari keluarga Jun. Mereka menyembah dewi yang mereka kagumi, postur teratai putih, elegan dan suci, itu adalah objek kekaguman di hati banyak pria dan wanita. Itu sebabnya ketika desas-desus keluar, saya mendengar bahwa Jun Yunsue diintimidasi. Semua orang meledak, dan segera berteriak agar Junjiu membayar harganya dan keluar dari Tianzong Yuan. Tak disangka, akhirnya jadi seperti ini. Nyonya Jun membunuh Junjiu berkali-kali, dan mereka tidak bisa membohongi diri sendiri bahwa Jun Yunsue tidak mengetahuinya. Sejenak, sang dewi jatuh dari altar. Jun Yunsue dan Feng Tianqi mengatakan ini, mencuri ayam tidak akan menghabiskan banyak uang. Fitnah dan fitnah Junjiu. Pada akhirnya, dia akhirnya mengungkap latar belakang lamanya dan menamparkan wajahnya. Simpati dan pemeliharaan semua orang sebelumnya kini telah berubah menjadi keraguan. Tidak, itu tidak benar. Jun Yunsue menggertakkan giginya untuk mempertahankan citra anggunnya dengan wajah dingin. Ekspresinya berubah, dan air mata kesedihan dan kemarahan memenuhi matanya. Jun Yunsue menatap lurus ke arah Tuan Tizui. Kamu berbicara omong kosong. Itu benar. Semuanya, jangan percaya apa yang dikatakan pendongeng tua ini. Bagaimana kamu bisa percaya omong kosong? Feng Tianqi juga buru-buru berteriak. Kenapa kamu tidak percaya? Reputasi Tuan Tizui di kerajaan Tianzong bersih dan jujur, dan dia tidak pernah berbohong. Bukankah ini benar? Junjiu tersenyum dingin, dan menatapnya dengan mata dingin. Itu tidak benar. Junjiu, ini kamu. Kamu yang berkolusi dan menyuap tuan mulut besi untuk memfitnahku dengan sengaja. Kamu adalah pria yang vulgar dan bejat, dan reputasimu tidak dapat diselamatkan. Seret saja aku ke dalam air. Ayo untuk memfitnah saya dan mengalihkan perhatian, Anda sangat kejamah. Jun Yunsue sangat pandai berpura-pura menyedihkan. Yang harus dia lakukan hanyalah melepaskan postur teratai putihnya yang tinggi dan menunjukkan keluhannya dengan mata merah. Sekelompok murid di bawah tiba-tiba merasa tertekan, dan mereka ragu untuk bereaksi dan ingin mundur ke sisinya. Feng Tianqi juga berkata, Junjiu, bagaimana Anda bisa membuat Tuan Tizui berbicara omong kosong? Saya ingin menikah dengan Anda, dan Anda adalah ratu masa depan saya. Suer juga selir saya, dan dia akan menjadi selir yang mulia di masa depan. Kalian berdua berasal dari keluarga Jun, jadi kalian harus saling menyandera. Bagaimana bisa, Bang? Junjiu menendang Feng Tianqi pergi. Dia menjentikkan lengan bajunya dengan wajah dingin,
maaf, aku tidak bisa menahannya, itu sangat menjijikkan dan bodoh. Pikiran Feng Tianqi mungkin penuh dengan air. Karena dia mengira dia adalah seorang pangeran, dia lebih unggul. Semua orang ingin menyanjungnya, melayaninya, dan menjilatnya. Dia, persetan, untuk pangeran seperti itu, masa depan kerajaan Tianzong cepat atau lambat akan berakhir. Jun Jiu menatap Jun Yunsue lagi. Menatap matanya, Jun Yunsue tanpa sadar mundur setengah langkah karena ketakutan. Tinjunya terkepal dan gemetar di lengan bajunya. Dia menemukan bahwa masalah itu telah terungkap di bawah matahari, dan dia tidak memiliki keuntungan sama sekali. Jun Jiu mencibir, Jun Yunsue, beraninya kamu bersumpah bahwa semua yang dikatakan Tuan Tizui adalah kebohongan. Petik 2, Jun Jiu, kenapa kamu begitu agresif? Aku tidak tahu tentang hal itu, jadi apa gunanya bertanya padaku? Kamu pikir kamu tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam pada orang tuaku, jadi kamu memilihku. Kamu sangat kejam. Jun Yunsue berpura-pura tidak bersalah dalam setiap kata dan perbuatan. Ngomong-ngomong, dia juga menyalahkan Jun Jiu atas semua kesalahannya. Pastikan dia adalah Bailian yang tidak bersalah, dan Jun Jiu adalah bintang jahat yang keji dan kejam. Semua orang di dunia bersimpati. Semakin Jun Jiu menempel padanya, semakin dia membuktikan betapa kejamnya dia. Sebagai perbandingan, dia tidak bersalah. Memikirkan hal ini, mata Jun Yunsue berbinar. Itu benar, lakukan saja. Dia bisa memilih dirinya sendiri dengan sempurna. Sekilas melihat aktivitas batin Jun Yunsue, Jun Jiu tersenyum menghina. Dia berkata, Jun Yunsue, apakah kamu benar-benar tidak tahu? Itu benar, dia menyebabkan masalah di sekolah dan melukai lebih dari selusin siswa di halaman. Dia juga mengancamku dengan pedang. Lihat dekan, ini buktinya. Situ Siu segera melangkah maju, menunjuk ke noda darah di wajahnya, leher, katanya. Jadi bagaimana jika Jun Jiu difitnah? Jadi bagaimana jika dia bukan pelacur? Dia menyebabkan masalah di sekolah, menyakiti para siswa, dan mengancam guru. Situ Siu terlihat pahit, dia harus mengusir Jun Jiu, jika tidak, bagaimana dia akan mempertahankan martabat gurunya? Terutama ketika dia memikirkan bagaimana dia mengencingi celananya karena ketakutan, begitu banyak murid yang melihatnya. Wajah Situ Siu berkerut. Situ Siu segera berkata, kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Gadis ini Jun Jiu kejam dan kejam. Akademi Tianzongku adalah tempat untuk melatih elit berbakat kerajaan Tianzong. Kita tidak boleh mentolerir bintang jahat seperti itu, pembuat onar. Benar, Din, rumor itu tidak akan berdasar. Berapa banyak yang benar? He Zong menatap Jun Jiu dengan ekspresi buruk. Feng Xiao langsung menjadi marah ketika mendengar ini. Apakah ini berarti dia sudah mati? Berani menggertak Jun Jiu di depannya. Feng Xiao melangkah mendekat, meraih keras Situ Siu dan mengangkatnya. Dia menatap Situ Siu dengan suara keras. Apa yang terjadi? Sudah jelas kamu memfitnah Xiao Jiu dan memfitnah reputasinya. Kamu tidak membiarkan Xiao Jiu masuk sekolah. Xiao Jiu melakukannya, itu dibenarkan. Hidup, berhenti bicara, itu bengkok. Dia sudah mati, dan Xiao Jiu benar. Ini salahmu, karena dia memberimu pelajaran. Feng Xiao, bocah kecil ini, bisa dikatakan sangat mendominasi, sangat bodoh. Semua murid di alun-alun besar tertegun. Feng Xiao memandang He Zong Yulu lagi dan mengancam. Hari ini, kamu seharusnya senang bahwa Xiao Jiu tidak kehilangan sehelai rambut pun. Kalau tidak, kamu tidak akan berdiri di sini. Buka mulutmu dan kentut untuk memfitnah dan menggertak Xiao Jiu. Feng Xiaoyu, kamu, He Zong sangat marah sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Feng Xiao mendengus dingin, melemparkan tangannya langsung ke Situ Siu. Dia bertepuk tangan dan berjalan di depan Jun Jiu. Xiao Jiu, ayo pergi. Kakek Huang akan membawamu kembali. Kami tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan para idiot ini. Bersambung.